Jika berbicara mengenai sistem ekonomi Islam, maka seringkali lingkup pembahasannya mengalami penyempitan makna yang mana yang dibahas hanya seputar istilah-istilah seperti riba, bunga, bagi hasil, ataupun istilah-istilah akad lainnya. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara mengenai sistem ekonomi, maka lingkup pembahasannya pun mencakup ekonomi secara keseluruhan, baik itu konsep permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, ataupun masalah-masalah ekonomi secara global. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional? Di video ini kita akan membahas perbedaan antara keduanya dari 4 sisi. Yang pertama, perbedaan dari sisi tujuan dan prinsip. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan sebuah konsep ekonomi klasik atau ekonomi konvensional yang memberikan batasan politis dan memberikan ruang lebih kepada individu. Menurutnya, setiap individu memiliki kuasa penuh untuk mengalokasikan hartanya dan menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dia kehendaki. Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut. Ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya. Namun yang membedakan adalah dalam ekonomi Islam juga dibahas mengenai bagaimana cara perolehan harta tersebut dan bagaimana cara pengalokasiannya untuk mencapai tujuan ekonomi yang dikehendaki. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal konsep scarcity atau kelangkaan yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada bersifat terbatas, sehingga disiplin dari ilmu ini sendiri adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut secara optimum. Ekonomi tidak membahas mengenai tujuan dari penggunaan sumber daya ini. Sementara dalam ekonomi Islam yang merupakan goal-oriented disiplin, tidak hanya membahas bagaimana cara mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas tersebut, tapi juga membahas tujuan atau ends dari digunakannya sumber daya yang ada. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pada mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menganut prinsip pasar bebas yang berarti bahwa setiap individu diperbolehkan untuk keluar masuk dalam pasar tanpa ada larangan atau intervensi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri yang kemudian dikenal dengan istilah populer yaitu invisible hand. Mekanisme ini pada akhirnya akan memaksimalkan perolehan keuntungan, mendorong terjadinya inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan keseimbangan harga. Sementara dalam ekonomi Islam tidak mengenal istilah invisible hand ini. Peran pemerintah sangat dipertimbangkan untuk mendorong proses produksi dan distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat. Bahkan dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah ini dilakukan oleh sebuah institusi yang bernama Al-Hizbah yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi pasar secara keseluruhan, mengawasi perindustrian, dan juga mengawasi jumlah peredaran barang dan jasa di dalam masyarakat. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan distribusi kekayaan. Sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jumlah keuntungan yang bisa diperoleh ini berhubungan dengan jumlah modal atau sumber daya yang bisa dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan dengan semakin banyak modal atau sumber daya yang ada, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pun semakin tinggi. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan akan sulit dicapai karena modal merupakan barang privat yang tidak bisa diregulasi. Sementara dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi sistem keadilan yang mana setiap hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati dan didistribusikan secara merata. Instrumen-instrumen pendukung dari distribusi kekayaan ini seperti contohnya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan perolehan keuntungan. Dalam sistem ekonomi konvensional tidak membahas atau mengatur mengenai bagaimana cara seorang individu memperoleh keuntungannya. Hal ini mengakibatkan setiap individu dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan cara-cara yang dikehendakinya. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal konsep yang namanya time value of money, yang artinya uang di masa yang sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang di masa yang akan datang. Sehingga ada harga yang harus dibayarkan oleh seorang pelaku ekonomi ketika dia meminjam atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi yang lainnya. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya dapat diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari transaksi-transaksi yang bersifat tolong-menolong. Perolehan keuntungan ini dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil, sehingga keuntungan ataupun kerugian yang dialami dari sebuah usaha akan ditanggung bersama-sama sesuai akad dan perjanjiannya.
Nah, itu dia beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Menurut kamu ada lagi nggak sih perbedaan yang lainnya? Share di kolom komen di bawah ini ya. Jangan lupa like kalau menurut kamu video ini bermanfaat, dan share juga ke teman kamu yang tertarik dengan topik ini. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update dan informasi lain mengenai keuangan dan ekonomi syariah.